Halo, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita materi bab 3, yaitu model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen. Kita akan lanjutkan. Minggu lalu kita sudah bahas siapa aja itu pelaku kegiatan ekonomi. Di sini ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri, kemudian diagram sirkulasi interaksi antar rumah tangga. Kalian juga sudah belajar. Kita akan lanjutkan materi yaitu teori konsumsi dan teori produksi. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini konsumsi sebagai kegiatan ekonomi kemarin terdiri dari dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu berarti yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah tingkat pendapatan, kemudian tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa itu sendiri. Kemudian faktor non-ekonominya di sini adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sosial budaya. Nah, sekarang untuk kegiatan konsumsi dan produksi kita akan belajar mengenai teori perilaku konsumen. Di sini untuk kegiatan konsumsi, yaitu teori yang dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen itu memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Nah, di sini untuk mendapatkan kegunaan atau istilahnya utilitas ya atau kegunaan adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa itu dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, teori perilaku konsumen di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal dan yang kedua nanti pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal itu disebut juga sebagai pendekatan utilitas marginal, di mana berdasarkan pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang itu dapat diukur dengan satuan tertentu, misalnya rupiah, kemudian intinya bisa diukur ya dengan satuan uang atau satuan misalkan buku, pis gitu ya. Nah, untuk pendekatan kardinal ini kita lebih mengenal ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 itu mengatakan bahwa jika pemenuhan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Untuk memperjelas hukum Gosen ini, Ibu kasih contoh, misalnya kalian habis olahraga panas, kemudian kalian merasa haus. Pada saat kalian haus, kemudian disediakan minuman di situ. Gelas pertama itu memiliki kepuasan, tetapi karena masih haus, kemudian ditambah lagi gelas yang kedua, gelas yang ketiga, mungkin itu nilai kepuasannya bertambah. Tetapi lama-kelamaan kalau ditambah dengan gelas keempat, gelas kelima, itu lama-lama kepuasannya akan menurun, karena itu malah bukan mengobati rasa haus tapi malah membuat kembung. Nah, itu contoh dari hukum Gosen yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan kardinal yang kedua itu dengan hukum Gosen 2 ya. Di sini mengatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Ya, jadi untuk pendekatan kardinal kita mengenal ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kemudian kalau menggunakan pendekatan ordinal ini yang tidak bisa kita hitung dengan satuan tertentu. Di sini mengatakan bahwa untuk pendekatan ordinal itu dilakukan menggunakan kurva indiferensi. Nah, kurvanya seperti ini. Ini misalkan kalian memiliki dua kebutuhan. Yang pertama es krim, kemudian yang kedua donat. Nah, ini kurva ini menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan. Jika kalian mengkonsumsi 8 es krim,
maka donatnya kalian mengkonsumsinya 3. Kemudian jika es krimnya dikurangi 4 di titik B ya. Nah, di sini donatnya kalian bisa konsumsi 8. Jadi kurva ini menunjukkan hubungan penggunaan konsumsi. Kalau pendekatan kardinal tadi itu konsumsi satu jenis barang, tetapi kalau di pendekatan ordinar ini lebih cenderung penggunaan berbagai jenis barang, tidak cuma satu ya. Di sini sudah mengkombinasikan antara es krim dan donat. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada teori tadi ya, asumsinya penggunaan kurva inferensi. Konsumsi memiliki pola inferensi akan barang yang dikonsumsi. Kemudian konsumen memiliki pendapatan tertentu. Konsumen berusaha mendapat kepuasan yang maksimum. Nah, kemudian karakteristiknya memiliki kemiringan yang negatif ini ya, tidak saling berpotongan dan cembung terhadap titik nol. Ini kalau menggunakan pendekatan yang ordinal tadi. Nanti kalau akan lebih jelas kalau kita sudah praktek ke dalam soal. Nah, kemudian kalau tadi konsumsi, ini produksi. Produksi itu adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Contohnya dari benang menjadi tekstil, dari tekstil kemudian menjadi pakaian. Itu menambah nilai guna. Ya, maka dikatakan itu adalah kegiatan produksi. Kemudian ada 2 jenis produksi, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Nah, tujuan kegiatan produksi di sini adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Kalau kita ngomong produksi berarti kita berhubungan dengan kegiatan rumah tangga produsen, ya. Kemudian untuk menyediakan berbagai benda alat pemuas kebutuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi, tadi faktor yang mempengaruhi konsumsi sudah saya jelaskan di depan. Sekarang untuk mempengaruhi produksi itu yang pertama faktor alam. Ya, yang pertama adalah semua kekayaan yang terdapat dalam alam semesta. Contohnya ya tanah, air, barang-barang tambang, itu merupakan faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, labor, yaitu faktor produksi yang tidak kalah penting. Tenaga kerja ada, barang-barang ada disediakan oleh alam, tanpa ada orang yang mengerjakan itu juga tidak akan berguna. Ya, maka di sini adalah faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga modal. Ya, modal ini sarana untuk penunjang, mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Ya, modal sendiri bisa berupa modal sendiri, modal asing. Modal asing itu pinjaman dari pihak lain. Kemudian ada modal yang konkret, ada modal abstrak. Konkret itu ya bisa berupa bangunan, gedung, perusahaan, kendaraan. Kalau abstrak itu bisa berupa hak paten misalnya, franchise, dan seterusnya. Kemudian modal berdasar kepemilikan, modal menurut sifat. Kemudian faktor keahlian, sudah ada bahan yang disediakan alam, ada tenaga kerjanya, ada modalnya, butuh juga orang yang ahli atau entrepreneurnya di sini ya. Jadi membutuhkan keterampilan seseorang untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang tadi. Nah, kalau di konsumsi itu ada teori, di produksi juga ada teori. Di sini teorinya yaitu teori perilaku produksi. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan lagi, tapi kita lanjutkan dulu. Di sini ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu menunjukkan hubungan antara input dan output. Input itu faktor produksi yang ada 4 tadi, output itu adalah berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Maka fungsinya itu adalah Q atau kuantitas barang yang dihasilkan itu merupakan kombinasi dari C. C-nya itu capital, L-nya labor, kemudian R-nya bisa resources atau raw material, kemudian T-nya di sini adalah teknologi. Ya, ini fungsi produksi.
Ya, teori perilaku produksi yang pertama di sini ada perluasan produksi itu ada dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor produksi. Ya, misalkan tadi mesinnya ada dua, kemudian ditambah menjadi mesinnya 3. Nah, itu cara ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu menambah atau meningkatkan kualitas atau produktivitasnya. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam teori perilaku produksi, yaitu produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Ini ada rumus marginal, ada produk marginal, ada average produknya ya, produk rata-rata, dan ini produk marginal. Nih, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini untuk teorinya, di sini ada hukum produk marginal yang semakin menurun atau sering disebut dengan law of diminishing return. Ya, secara gampangnya begini. Kalau kalian atau perusahaan itu mempekerjakan satu orang tenaga kerja, kemudian ditambah lagi menjadi 2 tenaga kerja, biasanya hasil produksinya akan meningkat. Tetapi kalau ditambah terus-menerus tenaga kerjanya, lama-lama juga hasilnya bukannya bertambah, tetapi malah akan menurun. Kapasitas dari itu akan menurun. Nah, itu maka dinamakan awalnya memiliki titik puncak, tetapi kalau ditambah terus-menerus lama-lama malah penambahan hasilnya itu akan menurun. Ya, terus itu untuk teori-teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen atau produksi. Nah, untuk soal-soal nanti Ibu akan kasih di pertemuan berikutnya. Tolong dipahami materi ini. Jika tidak ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya atau pertemuan hari ini. Silahkan tanyakan. Ibu akhiri, terima kasih, selamat siang.